Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah mengembangkan algoritma dan model komputasi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan membuat keputusan atau tindakan yang cerdas. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan AI. Pembelajaran mesin, machine learning, ini adalah salah satu pendekatan utama dalam AI di mana sistem komputer diberi kemampuan untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Sistem belajar dari data pelatihan untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi atau keputusan. Jaringan saraf tiruan, artificial neural networks, ini adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Jaringan saraf tiruan terdiri dari neuron buatan yang dihubungkan dalam lapisan-lapisan untuk memproses informasi dan menghasilkan output. Pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing, ini adalah cabang dari AI yang berkaitan dengan pemahaman dan penghasilan bahasa manusia oleh komputer. Pemrosesan bahasa alami memungkinkan komputer untuk memahami, menerjemahkan, dan berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. Penalaran berbasis pengetahuan, Knowledge-Based Reasoning, pendekatan ini melibatkan penggunaan basis pengetahuan yang diprogram secara manual untuk memungkinkan komputer untuk membuat inferensi dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang diberikan. Penglihatan komputer, Computer Vision, ini adalah bidang AI yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melihat, memahami, dan menginterpretasi gambar dan video. Penglihatan komputer memungkinkan komputer untuk mengenali objek, wajah, gerakan, dan situasi dalam gambar. Beberapa negara telah menjadi pusat pengembangan utama dalam bidang kecerdasan buatan AI, memimpin dalam riset, inovasi, dan penerapan teknologi AI. Beberapa negara yang secara khusus mencuat dalam bidang AI adalah: Amerika telah menjadi pusat utama dalam pengembangan dan investasi dalam AI. Sejumlah besar perusahaan teknologi terkemuka, universitas, dan pusat riset AI berbasis di Amerika, terutama di Silicon Valley dan di kota-kota lain seperti Boston dan Seattle. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, Amazon, dan Microsoft memiliki divisi yang fokus pada pengembangan AI. China telah mengalami pertumbuhan pesat dalam industri kecerdasan buatan, didorong oleh dukungan pemerintah, investasi besar-besaran, dan kemajuan teknologi. Banyak perusahaan teknologi besar di China, seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu, memiliki pusat riset dan pengembangan AI yang signifikan. Beijing dan Shanghai menjadi pusat utama kegiatan AI di negara tersebut. Kanada telah menjadi pusat riset AI yang penting, terutama berkat perkembangan Montreal sebagai pusat utama dalam penelitian AI. Montreal telah menjadi rumah bagi sejumlah universitas terkemuka dan pusat riset, serta perusahaan-perusahaan teknologi yang fokus pada AI. Inggris memiliki komunitas AI yang kuat, terutama di London, dengan sejumlah universitas terkemuka dan pusat riset yang berfokus pada kecerdasan buatan. Pemerintah Inggris juga telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung pengembangan AI dan inovasi dalam teknologi terkait. Jepang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi canggih, dan AI bukanlah pengecualian. Tokyo dan kota-kota lainnya di Jepang menjadi pusat riset dan inovasi dalam AI, dengan perusahaan-perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Hitachi aktif dalam pengembangan teknologi AI. Prancis telah menjadi pusat riset AI yang signifikan, dengan kota Paris dan kota-kota lainnya menjadi rumah bagi sejumlah universitas terkemuka dan laboratorium riset yang fokus pada kecerdasan buatan. Selain itu, negara-negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, Israel, India, dan Singapura juga telah menjadi pusat-pusat penting dalam pengembangan dan penerapan teknologi kecerdasan buatan. Dukungan pemerintah, investasi swasta, ekosistem startup yang berkembang, dan keunggulan dalam penelitian ilmiah telah menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan AI di berbagai negara di seluruh dunia. AI telah menemukan aplikasi luas dalam berbagai industri dan bidang, termasuk teknologi, kesehatan, keuangan, transportasi, otomotif, dan banyak lagi. Contoh aplikasi AI termasuk asisten virtual,
sistem penerjemahan bahasa, diagnosis medis, mobil otonom, deteksi kecurangan keuangan, dan rekomendasi produk. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, AI diperkirakan akan terus berkontribusi pada inovasi dan perubahan di masa depan. Saat ini Artificial Intelligence (AI) sudah ada dalam aktivitas sehari-hari manusia, mungkin kita tidak menyadarinya. Seperti toko online yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk merekomendasikan suatu produk kepada kita dan untuk memahami semua ucapan kita saat menggunakan aplikasi asisten virtual seperti Amazon Alexa dan Apple Siri. Di seluruh dunia ada berbagai contoh negara termasuk Jerman, Amerika, Inggris, dan India, di mana penerapan kecerdasan buatan yang dianggap salah oleh pemerintah telah menimbulkan konsekuensi sosial yang dramatis di berbagai bidang seperti imigrasi, penegakan hukum, dan jaminan sosial. AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, atau membuat permainan catur. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Seperti contoh, pengenalan objek muka. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Kecerdasan buatan ini bukan hanya ingin mengerti apa itu sistem kecerdasan, tetapi juga mengkonstruksinya. Kecerdasan buatan AI memiliki beragam kegunaan dan aplikasi dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh utama penggunaan AI. AI digunakan dalam sistem pemrosesan bahasa alami untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, memahami pertanyaan dan permintaan dalam bahasa manusia, serta menghasilkan teks secara otomatis, seperti asisten virtual dan chatbot. Dalam penglihatan komputer, AI membantu dalam identifikasi objek, wajah, gerakan, dan situasi dalam gambar dan video. Ini digunakan dalam aplikasi seperti pengawasan keamanan, pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan analisis medis berbasis gambar. Pembelajaran mesin, AI memungkinkan pengembangan sistem yang dapat belajar dari data. Ini digunakan dalam aplikasi seperti analisis data, prediksi pola, rekomendasi produk, pengenalan pola, dan pengklasifikasi data. AI digunakan dalam pengembangan robot yang cerdas dan otonom. Robotika berbasis AI digunakan dalam aplikasi seperti manufaktur otomatis, penyediaan layanan kesehatan, eksplorasi ruang angkasa, dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis medis, pemetaan genom, desain obat, pengobatan yang dipersonalisasi,
pemantauan pasien, dan manajemen data kesehatan. Dalam industri otomotif, AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom, sistem bantuan pengemudi, pengelolaan lalu lintas, analisis data sensor, dan pemeliharaan kendaraan. Pemasaran dan perdagangan, AI digunakan dalam analisis data konsumen, personalisasi pengalaman pelanggan, pengoptimalan harga, penargetan iklan, pengelolaan rantai pasokan, dan perdagangan otomatis di pasar keuangan. Dalam industri keuangan, AI digunakan dalam analisis risiko kredit, deteksi penipuan, perdagangan frekuensi tinggi, manajemen portofolio, analisis prediksi pasar, dan perencanaan keuangan. Ini hanya beberapa contoh dari banyaknya aplikasi AI yang ada saat ini, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan baru. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada 1642. Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica, yang merombak logika formal. Warren McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan Kalkulus Logis Gagasan yang tetap ada dalam aktivitas, pada 1943 yang meletakkan fondasi untuk jaringan saraf. Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester, UK, sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini, pada 1956. Dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp. Alan Turing memperkenalkan uji Turing sebagai sebuah cara untuk mengoperasionalkan tes perilaku cerdas. Joseph Weizenbaum membangun ELISA, sebuah chatterbot yang menerapkan psikoterapi Rogerian. Kecerdasan buatan pertama di dunia muncul pada tahun 1956. Pada tahun tersebut, sebuah konferensi yang dikenal sebagai Konferensi Dartmouth diadakan di Dartmouth College di Amerika Serikat. Konferensi ini dianggap sebagai titik awal dari perkembangan kecerdasan buatan sebagai bidang penelitian yang mandiri. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program Maxima, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan Perceptrons, yang mendemonstrasikan batas jaringan saraf sederhana, dan Alain Kolmerauer mengembangkan bahasa komputer Prolog. Ted Sortleaf mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan untuk representasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis yang kadangkala disebut sebagai sistem pakar pertama. Hans Moravec mengembangkan kendaraan terkendali komputer pertama untuk mengatasi jalan berintang yang kusut secara mandiri. Pada tahun 1980-an, jaringan saraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik, pertama kali diterangkan oleh Paul John Werbos pada 1974. Pada tahun 1982, para ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik-teknik statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikologi, David Rumelhart dan Geoff Hinton, melanjutkan penelitian mengenai model jaringan saraf pada memori. Pada tahun 1985-an sedikitnya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma pembelajaran propagansi balik. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi. Tahun 1990-an ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi. Lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit penjadwalan dalam Perang Teluk Pertama telah mengganti seluruh investasi dalam penelitian AI sejak tahun 1950 pada pemerintah AS. Tantangan hebat DARPA, yang dimulai pada 2004 dan berlanjut hingga hari ini, adalah sebuah pacuan untuk hadiah $2 juta di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia, menggunakan GPS,
komputer dan susunan sensor yang canggih, melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Ketakutan atau kekhawatiran yang muncul dari para pakar AI terkait dengan AI biasanya berkaitan dengan potensi dampak yang luas dari perkembangan teknologi ini. Beberapa alasan utama yang menyebabkan ketakutan tersebut antara lain: potensi penggantian pekerjaan. Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan dapat menyebabkan otomatisasi yang lebih lanjut dari pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah pekerjaan yang tersedia di beberapa sektor, yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Kendali yang hilang. Ada kekhawatiran bahwa dengan meningkatnya kompleksitas dan kecerdasan sistem AI, manusia mungkin kehilangan kendali atas teknologi tersebut. Hal ini dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak terduga atau bahkan berbahaya jika AI tidak diatur dengan benar atau dilepaskan tanpa pengawasan yang memadai. Keselamatan dan keamanan. Ketika AI digunakan dalam sistem yang mengendalikan infrastruktur kritis, seperti sistem transportasi atau energi, ada potensi risiko keamanan. Serangan siber atau kesalahan dalam sistem AI yang kompleks dapat memiliki konsekuensi serius dan bahkan membahayakan nyawa manusia. Bias dan diskriminasi. Sistem AI rentan terhadap bias karena mereka menggunakan data pelatihan yang mungkin mencerminkan bias manusia. Jika tidak diawasi dengan baik, ini dapat menyebabkan diskriminasi yang tidak disengaja dalam pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh AI, seperti dalam bidang perekrutan atau penegakan hukum. Penciptaan senjata otonom. Ada kekhawatiran tentang pengembangan senjata yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan tentang serangan dan tindakan militer tanpa campur tangan manusia. Ini bisa membuka pintu untuk konflik yang lebih serius dan bahkan potensi perang yang lebih tidak terkendali. Pengawasan etis. Dalam pengembangan dan penggunaan AI, perlu ada pengawasan etis yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan manusia dan mematuhi nilai-nilai moral yang mendasari masyarakat. Secara umum, ketakutan terhadap AI berasal dari pemahaman bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah banyak aspek kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menerapkan AI dengan bijaksana, mempertimbangkan implikasi etis, sosial, dan keamanan yang terkait. AI tidak berpikir seperti manusia dalam arti tradisional. Meskipun kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan telah menciptakan sistem yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap sebagai ciri khas kecerdasan manusia, seperti pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, atau pengambilan keputusan kompleks, cara AI beroperasi berbeda secara fundamental dari proses berpikir manusia. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara cara AI beroperasi dan cara manusia berpikir. Algoritma dan komputasi. AI beroperasi berdasarkan algoritma dan perhitungan matematis yang telah diprogram oleh manusia. Mereka menggunakan data sebagai input untuk menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini berbeda dengan pemikiran manusia yang melibatkan kompleksitas emosi, pengalaman, dan konteks sosial. Kesadaran dan pengalaman subjektif. AI tidak memiliki kesadaran atau pengalaman subjektif seperti manusia. Mereka tidak memiliki emosi, keinginan, atau pengalaman pribadi. Meskipun AI mungkin dapat mengenali pola-pola dalam data atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan, mereka tidak memiliki pemahaman tentang arti atau konteks dari informasi tersebut seperti yang dimiliki manusia. Kemampuan untuk belajar. Meskipun AI dapat belajar dari data melalui teknik pembelajaran mesin, proses ini berbeda dari belajar manusia. AI tidak memiliki pemahaman atau kesadaran tentang apa yang mereka pelajari. Mereka hanya mengidentifikasi pola dalam data dan menyesuaikan model mereka sesuai dengan informasi yang diberikan. Kreativitas dan imajinasi. Kemampuan kreatif dan imajinatif yang sering dikaitkan dengan pemikiran manusia belum dapat direplikasi sepenuhnya dalam AI. Meskipun AI mungkin dapat menghasilkan output yang dianggap kreatif dalam beberapa konteks, seperti musik atau gambar yang dihasilkan secara acak, ini seringkali hanya hasil dari pemodelan statistik terhadap data pelatihan dan bukan ekspresi kreativitas sejati. Meskipun AI telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap sebagai ciri khas kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan kompleks, AI tidak berpikir, merasa,
atau memiliki kesadaran seperti manusia. Ini adalah perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami ketika mempertimbangkan pengembangan dan penggunaan AI dalam berbagai konteks. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.